Shalom, Horos Madihamunak Kainanami Seksi Perempuan. Kita akan melaksanakan kembali ibadah PA kita hari ini, Kamis tanggal 2 September 2021. Marilah dengan hati yang sungguh-sungguh kita mulai ibadah PA kita. Jumolo hita marede sian bukuede 826 ayat sada. Guhi au Tuhan martite hatami, Guhi au Tuhan martite hatami, songon hudon laru mardo au Tuhan di sumurmi, Guhi au Tuhan martite hatami. Kita berdoa. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita untuk hari ini, Kamis tanggal 2 September 2021, ditetapkan dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 5 sampai ayat 9. Saya akan bacakan demikian. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Firman yang saya bacakan ini adalah sebuah kesaksian dari pengalaman hidup Raja Daud. Pengalaman hidup. Dan saya akan memberi judul atau tema, pertolongan Tuhan adalah nyata. Pertolongan Tuhan adalah nyata. Hamunak Kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita kali ini. Nats yang saya bacakan ini adalah sebuah kenyataan yang dihadapi oleh Daud ketika dia mendapat pengejaran dari Raja Saul di Israel. Karena Tuhan berencana akan mengangkat Daud menjadi raja mengganti Saul. Maka Raja Saul tidak terima, dia iri, dia cemburu. Maka dia sangat membenci Daud dan ingin membunuhnya. Lalu Daud melarikan diri dan sampai ke seberang, yaitu daerah Palestina. Dan di sana ada Raja Abimelek. Dan tentu ini sangat tidak nyaman karena orang-orang Palestina sangat memusuhi Daud, karena Daud beberapa kali mengalahkan orang Palestina. Maka di sini Raja Abimelek tentu ingin juga membalaskan dendamnya kepada Daud. Dan dalam situasi seperti itu, Daud berada dalam keadaan yang sulit, kritis, darurat. Itulah keadaan Daud saat ini. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul dan di hadapannya ada raja orang Palestina, yaitu Raja Abimelek. Lalu apa yang dilaksanakan? Apa yang dilakukan oleh
Daud untuk menghadapi keadaan sulit, keadaan genting yang ada. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku, inilah yang dilakukan oleh Daud yang menjadi kesaksian dari pengalaman hidupnya, yaitu bahwa Daud mengenang pertolongan Tuhan di masa lalu. Daud itu bernostalgia, mengingat kebaikan Tuhan. Itu yang dilakukan. Pada saat Daud terjebak dalam situasi sulit, situasi darurat, situasi genting, di mana menurut perhitungan dia akan berakhir, dia akan mati, karena dari belakang Raja Saul dengan pasukannya mengejar, sedangkan di depan ada musuh yang besar, yaitu orang Filistin dengan rajanya Elimelek. Dia akan tamat. Tapi Daud tidak panik, bahkan tidak gemetar. Dia bernostalgia, dia mengingat kebaikan Tuhan, dia mengenang pertolongan Tuhan di masa lalu, di mana sering sekali Daud mengalami perlindungan Tuhan di waktu dia masih menjadi gembala. Singa dan binatang-binatang buas hendak membunuh Daud, tapi Tuhan menolong dia, meluputkan dia. Dan di waktu dia melawan Goliat yang ahli strategi perang yang besar, juga Tuhan memberi kemenangan dan kekuatan kepada Daud. Itulah yang selalu diingat, dikenang, dan dibayangkan Daud waktu menghadapi situasi sulit. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini, di ayat 6 tadi, Daud mengatakan, "Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu." Di dalam situasi yang menegangkan itu, Daud tidak fokus kepada persoalannya. Daud tidak fokus kepada musuh-musuh yang ada di hadapannya. Tapi Daud menunjukkan pandangannya, titik pandang, fokusnya hanya kepada Tuhan yang sudah pernah dan sering menyelamatkannya. Itu strategi. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud dikala dia menghadapi berbagai persoalan, tantangan, kesulitan, penderitaan. Dia hanya fokus kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan akan segera menolongnya. Keadaan yang sulit, situasi yang buruk tidak mengubah keyakinannya. Keyakinan Daud kokoh. Apapun yang terjadi, kepercayaannya kepada Tuhan tidak berubah. Itu yang dilakukan oleh Daud, dan itulah yang disaksikan. Pengalamannya itu yang dibagikan menjadi sebuah pegangan, menjadi sebuah pesan kepada setiap orang percaya di segala zaman, termasuk kepada kita di saat-saat sekarang ini. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku, memang ketika kita menghadapi persoalan, penderitaan, dan pergumulan, sering sekali keadaan itu menggoda kita untuk ragu, untuk cemas, dan untuk mulai kehilangan fokus. Persoalan, tantangan, pergumulan itu sering sekali menggoda kita untuk meragukan pertolongan Tuhan. Kita mau kadang merasakan bahwa Tuhan tidak lagi berkenan menolong kita. Perlindungannya sudah kita ragukan. Itu terjadi sering kalau kita menghadapi persoalan, kesulitan. Ketidaksabaran kita menanti tindakan Tuhan sering mengubah keyakinan kita, mengubah fokus kita, dan kita menjadi panik, kita menjadi pesimis,
kita menjadi kehilangan pengharapan, hanya berputus asa. Hamunah kainanami dan juga saudara-saudaraku, apa yang dibagikan kesaksian dari seorang Daud yang merupakan pengalaman hidupnya di dalam PA hari ini sangat berharga untuk kita imani, untuk membangkitkan kembali iman kepercayaan kita yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi di saat-saat seperti ini, di saat mana kita sudah hampir 2 tahun bergumul dan bergelut dengan pandemi COVID-19 yang telah mengubah banyak hal, yang telah mempengaruhi banyak sektor kehidupan, telah mengguncang situasi ekonomi, telah memberikan banyak dampak sosial, juga pekerjaan-pekerjaan dan penyakit, bahkan kematian. Ini semua terjadi bukan dalam waktu yang singkat, hampir 2 tahun. Dan ini tentu memberikan pukulan, bahkan mengubah keyakinan. Ada keraguan, ada rasa pesimis, bahkan tidak sedikit yang sudah putus asa. Namun kainanami dan juga saudara-saudaraku, justru di situasi seperti ini, keadaan sulit seperti ini, firman ini hadir kembali untuk memberi kepastian kepada setiap orang percaya Tuhan itu baik. Itulah yang harus kita lakukan. Kita berada di situasi yang sulit, di keadaan yang darurat dan kritis. Apa yang dilakukan oleh Daud dan apa yang harus kita lakukan? Ingat bahwa Tuhan kita baik. Mari kita bernostalgia mengenang Tuhan Yesus Kristus itu baik. Dia mau menyerahkan apapun, mencurahkan darahnya sendiri pun Dia mau untuk kita. Apalagi untuk menyelamatkan dari pandemi COVID. Pasti Dia akan hadir. Itulah yang harus kita lakukan saat ini, mengenang kembali, mengingat Tuhan itu baik. Dia melakukan apapun untuk kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya selalu tepat waktu. Mungkin karena kita tidak langsung melihat tindakan Tuhan secara nyata menolong kita, maka kita anggap Tuhan terlambat. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat. Kitalah yang kurang sabar. Maka firman Tuhan hari ini memberikan kita pengajaran dan pegangan dan kepastian. Kita harus tabah, sabar, dan yakin Tuhan kita baik. Yesus Kristus itu baik. Sudah mencurahkan darahnya, sudah memberikan yang paling berharga, sudah menyediakan kehidupan kekal bagi orang percaya kepadanya. Dia pasti menyelamatkan kita, menolong kita, melindungi kita di situasi sulit seperti ini. Hamuna Aka Inanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA, pertolongan Tuhan pasti, dan pertolongan, perlindungan, keyakinan kita bukan hanya hayalan, bukan hanya penghiburan, tapi itu adalah real, nyata. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan adalah nyata yang bisa dialami, dinikmati setiap orang dalam kehidupannya. Dan itu yang akan terjadi ketika kita fokus hanya kepada salib Yesus Kristus. Walaupun gemuruh ombak kehidupan bergelora yang menggoda kita untuk panik takut, tapi firman ini memberi pegangan dan jaminan. Tetap fokus kepada Tuhanmu Yesus Kristus. Dia lebih berkuasa dari persoalanmu. Dia lebih besar dari kesulitanmu.
Dia akan hadir segera menolongmu secara nyata. Kamu akan alami pertolongannya secara nyata, pemeliharaannya secara nyata. Itu makanya saya buat tadi judul daripada PA kita, pertolongan Tuhan itu nyata, bukan hayalan, bukan hanya sebuah harapan, tapi real, bisa terbukti, bisa dirasakan, bisa dialami, dan bisa dinikmati. Namun Nami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini, oleh karena itulah pemazmur atau Daud di dalam ayat 9 mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah, artinya pertolongan, pemeliharaan, dan kebaikan Tuhan itu bisa dinikmati, dialami, dan dirasakan secara nyata. Bukan hanya sebuah impian, hayalan, tidak. Tapi iman kita bisa kita alami, bisa kita nikmati secara nyata. Tetaplah fokus kepadanya, bertahanlah di dalam iman yang teguh. Maka kita akan mengecap, melihat secara nyata pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia hadir tidak pernah terlambat. Dia ada bersama-sama dengan kita setiap waktu. Pertolongan Tuhan adalah nyata. Jangan biarkan dirimu panik. Jangan biarkan dirimu digoda untuk ragu, untuk bimbang. Tapi pastikan, yakinkan dirimu bahwa Tuhan hadir menolongmu, memenangkanmu melewati situasi sulit. Kita harus menjadi pemenang karena pertolongan Tuhan kita adalah nyata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kami terima. Iya, kami di tengah-tengah keadaan sulit ini hidup dalam keraguan, kebimbangan. Kami tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Semua sektor-sektor kehidupan telah diubahkan oleh keadaan pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun bersama-sama dengan kami. Tapi firman-Mu, pengalaman hamba-Mu Daud telah memberi kami kepastian dan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan pasti hadir untuk menolong. Kebaikan-Mu akan tetap berlangsung dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan kami Yesus Kristus telah mencurahkan darah-Nya untuk kami, dan Dia akan senantiasa hadir. Tuhan ajar kami untuk mengimani dan fokus hanya kepada-Mu saja. Untuk kami tidak melihat persoalan yang besar, tetapi kami fokus kepada kuasa-Mu yang maha besar. Kami mau berdoa buat seluruh orang-orang percaya, terutama seksi paropuan di gereja-Mu. Bila mana mereka sedang bimbang, ragu, dan sedih, hadirlah Tuhan menguatkan mereka bahwa Engkau hadir, firman-Mu adalah pasti dan nyata. Dan kami hidup di dalam firman itu. Bila mana ada anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan sakit atau isolasi mandiri, juga hadir di sana, memberi kekuatan dan memberikan penyembuhan serta pemulihan. Mereka yang sedang berduka juga kami serahkan ke tangan Tuhan untuk dikuatkan dan dihiburkan oleh firman-Mu, sehingga mereka bisa melewati hari-hari sulit dengan iman yang benar dan teguh kepada Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat seluruh orang yang sedang bimbang dan ragu oleh karena pengaruh pandemi COVID-19. Kuatkan mereka supaya mereka bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya mereka fokus hanya kepada Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus lebih besar daripada persoalan. Yesus Kristus lebih berkuasa dari segala masalah. Ingatkan kami akan hal seperti itu.
untuk modal kami menghadapi keadaan-keadaan masa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah segala dosa kami, kelemahan kami, kuatkan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita Taidehon Bukwede nomor 750 ayat 1. Di perdalaman Yesus dijoloki, tolong ni tangan ni manujuat, nang dingolut kuhodo sombaoki, tungsonang mardalan rapona, ubotodo kakas panaguonmu, diiring-iring odola kaki, saat rodi ujung ni parkalaku, togu maaf jonok tulang bumi. Kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.